Obligasi, obrolan lintas generasi. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Dari awal Oktober, bulan tahun ya. tanggal Lagi sibuk apa nih, Jun? Hadang. Masya Allah. Padat banget saya bulan ini nak ya Pak. Oktober itu. Oktober. Wah, Oke, orang mana? Masya Allah. Jadi emang bener ya gini. Oktober ini di banyak makna jadikan hari peringatan di bulan Oktober. Betul. Coba kita lihat kan dari awal nih. Misalnya yang paling kita tahu kan pasti Hari Tentara Nasional Indonesia. Terus juga ada hari listrik juga. Betul. Hari Kesehatan Jiwa. Wow. Terus juga ada hari santri. Terus lanjut lagi ke akhir-akhir segini kan ada hari listrik, Yes. hari polio sedunia juga, hari penerbangan nasional. Nah, Dan yang paling biasanya diperingati oleh seluruh rakyat Indonesia ya. Iya. Di 28 Oktober Iya. kita punya Hari Sumpah Pemuda. yes. Wah, luar Kita biasa. bang sapa, kita ngobrol aja. Betul Disapa sekali. dulu lah. Kita berjumpa kembali di Obligasi, Obrolan lintas generasi. Ini luar biasa sekali, spesial untuk edisi kali ini ya. Kita berjumpa di season kedua di episode ke-23. Yes, tahun ini udah 23. Betul sekali. Tahun kira-kira sampai 30 ya. Nah itu dia ya. Banyak terjadi makna di bulan Oktober ini ya. Yes. Tepatnya di 94 tahun yang silam, tepatnya di tahun 1928. Wah, Telah ini ada bentar sejarahnya nih. Kongres Pemuda ya. Betul. Nah. Dan tentunya banyak fakta-fakta unik tentang Sumpah Pemuda ini yang tidak banyak tahu, Acin. Nah. Mungkin masih ada yang rada-rada gimana ya rasanya, ada hal yang nggak tahu nih. Betul. Misalnya Contohnya. kayak lagu Indonesia Raya. Orang-orang taunya kan pas hari kemerdekaan. Kalau gini pertama kali dengar Indonesia Raya kapan? Pas sekolah. Pas sekolah ya. Sekolah. Nah. Kan kita tiap Senin apel tuh. Nah, tapi ternyata Acim, Yes. lagu Indonesia Raya itu pertama kali didengarkan, itu momennya adalah pas Kongres Pemuda. Wow, luar biasa Kongres ya. Sumpah Pemuda itu tadi. Langsung oleh Dari Supratman ya dengan biolanya. Nah, itu. Banyak hal-hal dan unik juga di bulan Oktober ini ya. Iya dong. Nah, nanti akan kita bahas sesuai dengan tema yang kita angkat kali ini, Yes. yaitu bergerak bersama bangun pemuda beretika dan bermartabat. Nah, kita sebagai pemuda Betul. yang belum expired ini, Yes. Mendekati sebenarnya ini. tapi semangatnya masih tetap. Tetap. Kita coba bangun nih semangat pemuda di Republik Indonesia ini, khususnya ada di Kalimantan Selatan juga, untuk terus menerus berjuang meneruskan apa yang sudah kita dapatkan saat ini. Betul Ya. sekali. Seperti Bung Karno bilang ya, jas merah, jangan sesekali melupakan sejarah. Nah, Betul. kita akan memaknai di perbincangan kali ini ya kan, tentang bagaimana penerapan pemuda di era masa kini. Yes, Nah, tentunya dengan mengundang narasumber yang kece. luar biasa narasumber kita kali ini ya. Kayaknya saya akan terhindar, maksudnya akan tergeser gitu. Kenapa gitu? Lihat sih habis ini. Luar biasa ya, pokoknya ini senantiasa awet muda yang kita yang satu ini. Semangat luar biasa. Semangat bergelora selalu. Dan tentunya kita jangan lupa ingatin teman-teman Bangkasa untuk terus saksikan kita dari awal sampai dengan terakhir, karena kita akan bagi-bagi kuis yang berhadiah untuk 3 orang pemenang. Yes ya, jadi jangan lupa di acara nanti boleh langsung DM Instagram kita yang sudah centang biru. @Bangkalsel. Terus juga jangan lupa di subscribe YouTube-nya Bangkalsel di Bangkalsel namanya. Betul Langsung sekali. subscribe, karena biasanya nih tayangan obligasi secara full itu ditayangkan melalui YouTube kita. Yes, nah rasanya sudah tidak sabar lagi kita bersama dengan narasumber kita ya. Iya dong. Nah, pastikan Buat teman-teman di rumah, sekali lagi yang belum aktifin Axel by Bangkalsel, jangan lupa. Acim udah kan? Plus juga ya. Iya dong, karena dengan aplikasi terbaru dari Bangkalsel, mobile banking terbaru dari Bangkalsel ini akan selalu memudahkan transaksi teman-teman Bangkalsel untuk bisa melakukan transfer atau pembayaran pulsa, Betul. atau pembayaran rumah tangga lainnya seperti air dan listrik. Betul gitu kan. sekali. Ditambah lagi kita juga bisa top up dana dalam berbagai istilahnya ada aplikasinya. Ada Di e-pass fiturnya itu ada e-wallet juga. Wallet juga. Betul. Wah, pokoknya luar biasa sekali. 1,4 jam lebih efektif, efisien juga ya. Hanya dalam Betul. satu genggaman semua aktivitas keuangan bisa langsung dipenuhi ya. Iya dong, jadi jangan ragu untuk langsung download Axel by Bangkalsel, diaktifin sekarang juga. Kalau misalnya nomor handphonenya belum terdaftar, Yes. langsung datang ke Bangkalsel terdekat di kota Anda ya. Betul sekali. Dan pastikan akan kembali lagi kita hanya di Obligasi, obrolan lintas generasi. Obligasi, obrolan lintas generasi. Berjumpa kembali di program Obligasi, obrolan lintas generasi. Masya Allah, alhamdulillah.
Nah, Masya tadi Allah. kita udah panjang lebar ngebahas soal Sumpah Pemuda. Betul. Kongres Sumpah Pemuda yang sudah dilaksanakan 94 tahun yang lalu. Di sini, di tengah kita, ada tambahan personil, Nah. kepala ahlinya pemuda. Luar biasa ya, dan tepatnya pula hari ini kita syutingnya pun beda ya gini ya. Beda dong. Kalau biasa kita syutingnya tuh kan di kantor kita, terus juga di tempat-tempat hits ya kan. Iya, betul. Ini juga hits sebenarnya hits di kalangan pemuda. Iya. Kita berada di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan. Masya Allah. Dan ini sesuai dengan tema kita hari ini, Betul. yaitu bergerak bersama bangun pemuda beretika dan bermartabat. Nah, kita juga mendatangkan narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Haji Armansyah selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah Masya sehat. Allah. Ya. Tinggi. Yang penting kan kita selalu bahagia. Nah, betul. Itu kuncinya Pak ya? Kuncinya. Dia selalu sehat Pak ya? Di mana Ya. Demokrat bahagia Pak? Oh, ujah. Wah, luar biasa. Tapi apa benar Pak? Bahagia itu kan biasa ada komponen-komponennya nih, kayak misalnya rajin olahraga. Iya. Kalau Bapak hobinya apa nih Pak? Boleh Jadi tahu? pertamanya kita kan apa? Karena terkait kesibukan ya. Sibuk. Ya. Sehingga kalau ketika kita ini pertama harus aktivitas olahraga kita harus tetap jalan. Jadi Tapi masih sempat, biar Pak? bugar ya. Tiap Tapi hari. masih sempat Pak? Masih sempat. Jadi kalau pagi kan kita olahraga, ya sedikit-sedikit lah, nggak terlalu. Kita kan bukan atlet. Siap. Nah, jadi kan bukan atlet kan, tapi tetap harus bugar. Iya dong. Makanya kita harus olahraga. Biasanya apa nih Pak? Kalau pagi? Kalau kita jogging lah. Jogging. Kemudian kalau hari Jumat biasanya sama teman-teman naik sepeda. Sepeda. Kita kan biasalah, kita keliling-keliling sama teman. Yang penting kan keringatan, sehingga kelihatan ya tadi yang penting bisa Masya bugar. Allah. Karena kan kalau kita tidak bergerak, badan ini kan terasa kaku ya. Kaku jadinya, Jadi seperti itu. Betul. Apalagi kita kan menangani Dinas Pemuda dan Olahraga, Masa yang masa pemimpinnya pemimpinnya Keok. Gegaringan. Ya seperti itulah. Ayo tambah lagi nih Gin, luar Apa biasa tuh? aktivitas Bapak di rumah tuh juga MC ya Pak, Maharagu Cucu. Wah. Wah, luar biasa nih. Jangan tapi disambut lah. Ayo. Penyayang kan artinya. Penyayang, Nah, Lagi lucu-lucunya Pak ya? Ya. Masya Allah. Itu kan- Yang penting kita selalu bahagia tadi. Betul Betul, supaya sekali. juga Ya. sehat akhirnya Pak ya semuanya. Oke. Seneng ya lihat Bapak ya kayak Energinya lahir gitu ya. beda gitu, nggak ada loyo-loyonya padahal mungkin kesibukan Bapak dari padat banget pagi banget, sampai Lumayan. Jadi malam kita gitu kan. pagi kerja, nanti malam ada lagi kegiatan bisa mendampingi Pak Gubernur misalnya. ada Waktu untuk kegiatan- keluarga kegiatan, kapan ya. Pak? Ya waktu keluarga tetap harus ada. Apa istilahnya kan di balik kesuksesan seorang suami ada istri. Wah, Kesuksesan bagus. dan keluarga lah istilahnya. Bagus banget. Jadi kalau kita tidak kita harus tetap Seimbang ya, Pak? Seimbang. Jadi antara kepentingan karir dan keluarga juga tetap harus kita perhatikan. Jadi, Oke. yang penting Untung bahagia. banget, Ci. Ibu. Betul, betul bahagia. Tips dari Bapak ini harus kita ini. Ya kan sedikit- curi-curi ilmu nih sebenarnya ambil. Harus kita terapkan juga ya. Iya. Betul. Yang penting kita tadi, yang penting kita bisa bahagia tadi. Bersyukur Pak ya. Bersyukur kita. Masya Allah. Bersyukur bahwa kita masih diberi Allah nikmat. Nikmat sehat ya. Ini, Iya. Masya Allah. Iya. Oke. Nah itu tadi karena beliau ini kan kepala ahlinya pemuda-pemuda tadi Nah. pemuda-pemuda gimana energiknya kan luar biasa ya Ya, Pak ya ya. dengan segala macam kreativitas dan kita juga mungkin baru-baru ini dengar-dengar kabar kan di sosial media ada yang kegiatan-kegiatan pemuda yang mungkin tidak cenderung ke positif tapi cenderung ke negatif. Ya. Nah Bapak kan sebagai kepala dinas pemuda dan olahraga yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan pasti punya andil nih untuk bisa bagaimana menghidupkan pemuda di Provinsi Kalimantan Selatan ini biar lebih memberikan energi positif Betul. untuk lingkungan. Ya. Nah tadi kita udah bahas masalah Sumpah Pemuda nih Ya, Pak. ya. Kalau misalnya dari pandangan Bapak Herman sendiri, memaknai Hari Sumpah Pemuda tuh gimana Pak? Jadi gini, kita ini kan ya anggaplah kita ini kan memang masih pemuda ya. Kita seumuran Pak, kita semua seumuran. Seumuran saja. Iya, iya, Siap, iya. Pak. Ya beda umur sedikit. Sedikit aja Pak ya. Sedikit Setengah aja. tahun. Oke. Jadi kan Sumpah Pemuda ini kan kita bisa maknai pertama kan dulu ketika dicetuskan pemuda-pemuda kita berkumpul saat itu kan luar biasa mereka ya. Mereka ini artinya berkumpul bagaimana agar nih kita punya semangat persatuan waktu itu kan. Nah, punya semangat persatuan. Artinya mari kita bersatu, pemuda bersatu untuk kemerdekaan waktu itu. Dan luar biasa saat itu kan. Nah, mereka bergabung kemudian dengan satu nusa, satu bangsa, Satu dan bangsa. satu bahasa. Nah, itu yang luar biasa. Nah, akhirnya itu kita maknai dengan tadi. Pertama kita dengan Sumpah Pemuda kita berharap persatuan kita semakin meningkat. Jangan sampai
generasi muda sekarang apa jurang terpecah-pecah, Iya. tercerai-berai lah istilahnya. Nah, itu kan bersatu, semangat bersatu. Kemudian dengan Sumpah Pemuda kita merasa bangga. Nah, merasa bangga. Kadang-kadang kan generasi muda sekarang kan tidak bangga dengan dirinya sendiri. Nah, jadi kita berharap mereka bisa punya semangat kebanggaan. Yang ketiga, kita juga harus bangga punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nggak usah Karena sok kita tahu nih bulan-bulan ya, Pak. dari Beni dari apa? Sabang sampai Merauke. Sabang sampai Merauke ini kan beda-beda tuh. Betul, Pak. Bahasanya beda-beda. Ribuan suku, Ribuan suku dan Betul. nah, kalau itu tidak kita jaga, kita rawat, generasi sekarang nih tidak merawat dan tidak menjaga itu, maka kita khawatir ke depan Indonesia cuma tinggal nama. Betul. Nah, oleh karena itu kita maknai Sumpah Pemuda saat ini pertama dari membangun semangat persatuan tadi, kemudian bagaimana kita merasa bangga berbahasa Indonesia, kemudian kita juga bisa semangat persatuan tadi kita jaga. Masya Allah. Nah, kalau kita maknanya itu, jadi kita berharap pemuda kita ini dengan makna Sumpah Pemuda, apalagi tadi sudah disampaikan bahwa bergerak bersama untuk Pemuda yang beretika. yang beretika dan bermartabat. Nah, kita berharap semua pemuda ini bisa bergerak. Karena kalau Bung Karno kan bilang, Ya. beri saya 100 orang tua, maka akan saya cabut semeru dari akarnya. Kan gitu. Tapi beri saya 10 orang pemuda, akan saya guncangkan Cangkan dunia. Wow. Benar kata Bapak. Bagaimana itu kan menginspirasi ya, menginspirasi kita bahwa Bung Karno saat itu kan menginspirasi kita bahwa pemuda inilah yang diharapkan. Nah, kalau pemuda kita sekarang misalnya tidak punya sikap mental yang kuat, maka kita akan ketinggalan. Kita tidak akan mampu bersaing. Nah, makanya Pak Gubernur kita, Pak Mandirin punya simbolik bergerak, berjuang gelorakan rakyat. Wow. Itu sebenarnya maknanya adalah ya tadi, maknanya adalah bergerak. Kalau orang itu bergerak, maka dia akan istilahnya? Dia akan kalau bergerak dia akan belajar. Artinya kalau orang sekolah itu kan belajar. Bila orang belajar, maka dia akan rajin namanya. Bila rajin, pangkal pandai. Nah, ya kan itu kan rumusnya. Rajin, pangkal pandai. Ya kan siklusnya. Kalau pandai tentu dia akan berkualitas. Betul, Pak. Nah, pemuda yang pandai, pemuda yang berkualitas. Nah, kalau sudah pemuda berkualitas, maka dia akan menjadi pemuda yang berdaya saing. Wow, Masya Allah. Kan seperti itu. Kalau sudah berdaya saing, maka dia akan siap bersaing di mana saja, kapan saja, era apa saja dia akan mampu bersaing. Masya Allah. Setelah dia mampu bersaing, maka dia akan bisa meraih kemenangan. Nah, itulah pemuda Indonesia kita harapkan. Pemuda Banjarmasin seperti itu juga. Pemuda Kalimantan Selatan harus mampu berdaya saing. Nah, itu sih. Wah, luar biasa. Mantep banget. Biar kata Bapak tadi, biar Indonesia tidak hanya nama Tidak ya. hanya nama, nah itu kita khawatirkan kan kalau kita ini nanti nggak ada lagi yang diadu domba orang dengan suku, dengan agama, dengan ras, dengan antar golongan, sara, kita bisa pecah. Nah itu yang dikhawatirkan. Nah, itu yang bisa tinggal. Kalau isu strategis Pak, menurut Bapak apa nih Pak di bidang pemuda dan olahraga nih, Pak yang ada di daerah Pak? Kalau di kita isu-isu strategis ini kan bagaimana saat ini kan kita sedang berupaya pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ini meningkatkan indeks pembangunan pemuda. Jadi indeks pembangunan pemuda kita di beberapa tahun terakhir ini memang kita masih berkutat waktu sampai tahun 2019 kita masih di 3 besar bawah ya. 3 besar bawah. 3 besar bawah bukan 3 besar atas, 3 besar bawah. Nah, kemudian di tahun 2020 alhamdulillah kita masuk di papan tengah lah, di urutan ke-21 dari 34 provinsi. Baik Pak ya. Nah, tentu ini menjadi hal yang harus kita siapkan. Artinya disiapkan seperti apa agar indeks pembangunan pemuda kita ini bisa kita tingkatkan. Kenapa kita tingkatkan? Agar tadi peran pemuda dalam pembangunan kita bisa semakin baik. Nah, kenapa indeks pembangunan pemuda kita ini masih rendah? Ternyata salah satu item yang mendasari karena pemuda kita ini pertama masih enggan berorganisasi. Salah satu itu. Gitu Pak ya. Masih banyak yang keinginan untuk berorganisasi itu masih kurang aktif ya. Apakah ketika dia berorganisasi pun kadang-kadang tidak aktif juga dia. Iya. Hanya nama aja Pak ya. Jadi hanya nama. Nama ya seperti itulah. Iya. Nah,
Kemudian yang kedua, indikator yang kedua ternyata di Kalimantan Selatan ini usia pertingkahan dini kita cukup tinggi. Cukup tinggi Pak ya? Cukup tinggi. Oke. Nah jadi apa istilahnya? Hendak kawin tuh besar gitu. Nah jadi ya Sudah artinya lulus sekolah, baru ya kan kawin. depan sekolah aja, yang penting kawin. Nah, inilah. Karena di dapur jual aja. Di dapur kan, jual Pak? yang penting itu lah. Oke. Nah, seperti itu lah. Nah ini juga menjadi apa? Menjadi hal kenapa sih IPP kita rendah. Oke. Belum lagi kita terkait kualitas pendidikan Pendidikan. kita. Itu efeknya Kemudian- ke situ, Pak, ya, Ya jadinya. banyak. Nah seperti itulah. Kemudian peran gender kita juga belum maksimal. Nah ini juga apa? Nah makanya isu strategis sekarang ini bagaimana dispora ini kita akan mencoba untuk di bidang pemudaan ya. Kalau di bidang olahraga, ya di bidang olahraga beda lagi. Tapi untuk pemudaan, bagaimana indeks pembangunan pemuda kita bisa kita tingkatkan. Oke, dari Seperti itu. beberapa indikator yang Pak Herman tadi sampaikan, itu cara pembenahannya gimana Pak? Sampai dengan saat ini? Saat ini kita coba ya, kita bikin apa ya, kelompok kerja ya, kelompok kerja. Jadi kita bikin kelompok kerja. Jadi ada beberapa SKPD kita ajak, kemudian kita menggunakan apa, ada FGD lah istilahnya kan. Jadi kita Berkomunikasi, Pak, ya? Ya, berkomunikasi di ini, kemudian kita susun rencana kerja sehingga nanti kita bisa petakan nih yang indikator mana yang paling memungkinkan untuk bisa paling cepat kita tingkatkan. Nah sehingga itu. Nah mudah-mudahan di tahun 2023 ini kita juga semakin baik nanti di IPP kita. Amin. Nah itu yang menjadi hal isu strategis yang tadi disampaikan. Oke, ada istilah indikator IPP. Ya. Panjangannya apa sih Pak? Indeks pembangunan pemuda. Oke. Nah, indeks pembangunan pemuda. Jadi Kalau seperti misalnya melihat dari indeks pembangunan pemuda, poin-poinnya apa aja tuh Pak? Secara umumnya nih misalnya. Kan gini, indeks pembangunan pemuda ini kan ada pertama ada dari sisi pendidikan. Indeks pembangunan pemuda ini kan lebih luas dia. Oke. Beda, ini ada lagi kan istilahnya yang dinilai ini tadi dari pendidikan, indikator pendidikan, kemudian indikator gender, Oke. kemudian indikator tadi usia pernikahan, usia di perkawinan dini tadi. Nah, kemudian tadi bagaimana peran aktif pemuda dalam bidang organisasi. Nah, seperti itu. Nah, jadi banyak indikator yang mendasari sehingga IPP kita ini masih di kelas menengah seperti itu. Saat ini Pak ya? Iya. Dan Nah, itu terkait indeks ya. Jadi, nah itu yang memang menjadi problematika kita agar ini bisa paling tidak ke depan ini akan kita terus tingkatkan. Seperti itu. Oke, pasti banyak hal yang dilakukan oleh Dispora ya Pak Iya. untuk bisa meningkatkan Nah, bagaimana indikator itu Untuk berubah. itu lagi kan kita kita akan meningkatkan ini tentu harus harus menyiapkan sumber dayanya. Oke. Nah, pertama ya baik itu sumber daya manusianya kita siapkan. SDM-nya, Pak, ya? Bagaimana kita siapkan nanti keuangannya. Nah, sehingga nanti ke depan kan semakin anggaran APBD untuk bidang kepemudaan ini bisa semakin kita perbesar sehingga nanti kegiatan kepemudaan ini paling tidak akan semakin banyak. Nah, kita harapkan nanti semakin banyak kegiatan kepemudaan maka diharapkan nanti aktivitas peran pemuda tadi dalam proses pembangunan, proses pemerintahan dan kemasyarakatan tadi akan semakin meningkat. Nah itu sebenarnya yang kita harapkan. Apalagi ini bervariasi Pak ya, dari Banjarmasin sampai ujung Tabalong Pak ya, sampai ujung Kota Baru. Kalau lihat culture pemudanya gimana Pak? Culture budayanya. Hap, jangan dijawab dulu. Maaf ya Pak, lancang Ini seru banget ini Pak, seru banget Masya Allah. Tuhan benarkan ini kurang nih sebenarnya waktunya. Karena ibaratnya kita sebagai pemuda gitu ya, Betul, kayak pasti iya. pengen tahu nih sebenarnya apa aja nih yang bisa kita dari ujung ke ujung dari kata Acim, apa yang dilakukan oleh Dispora sendiri untuk Betul. bisa meningkatkan kualitas dari pemuda kita. Nah. Ya. Kita akan jawab setelah ini ya Pak. Siap. Tahan dulu jawabannya. Buat teman Bangkasa jangan kemana-mana, tetap di Obligasi. Obrol lintas generasi. Obligasi, obrolan lintas generasi. Kembali lagi di Obligasi, obrolan lintas generasi. Ini seru banget perbincangan kita kali ini ya, mengupas tentang pemuda. Apalagi ini tinggal beberapa hari lagi kita akan ada di Hari Sumpah Pemuda. Betul. Tapi kita tadi belum informasikan buat teman-teman Bangkasa di rumah. Kenapa? Bahwa Pak Herman Syani menjadi
perdana, Perdana? kepala dinas perdana Wow. yang diwawancari di obligasi. Wah, jadi pionir ya. Pionir. Masya Allah. Kemarin kan episode sebelumnya kan Betul. Bupati Kota Betul. Palu jadi yang pertama. Sekarang kepala dinasnya kita. Wah, luar biasa. Alhamdulillah ada waktunya nih. Kesempatan emas banget nih Kak, bisa ketemu dengan Bapak di antara Bapak banyaknya kesibukan. Betul. Dan kita bahas lagi tadi pertanyaan yang sempat terpotong tadi ya kan. Iya. Dari 13 kabupaten kota yang di Kalimantan Selatan Pak ya, itu culture budaya pemudanya kan beda-beda Pak ya. Beda-beda. Betul. Budaya anak-anak Martapura, dengan Banjarmasin, dengan Tabalong, Kota Barna, itu bagaimana sih Pak pendekatan-pendekatan itu Pak? Memang ya gitu ya, artinya memang secara karakter sebenarnya sama aja kan, secara karakter memang sama ya, orang Banjar lah. Orang Banjar. Rasanya kan seperti itu aja. Jadi tapi memang pola-pola pendekatannya kan ya berbeda juga. Jadi nah makanya ketika kita menjemput permasalahan terkait bidang kepemudaan ini, ya kita coba kita gunakan pendekatan sosial lah, Sosial, Pak, ya? pemasyarakatan, nah, seperti itu. Nah, paling tidak ini juga bisa mengajak mereka untuk untuk bisa berpartisipasi dalam pembangunan. Itu sebenarnya intinya. Nah, makanya kami banyak program yang kami lakukan untuk bidang kepemudaan ini. Nah, tadi terkait bagaimana agar tadi pemuda kita ini melek teknologi ya. Teknologi. Nah, kan kita ada pelatihan tentang bagaimana menjemput era digital sekarang. Nah, jadi kita ada pelatihan-pelatihan seperti itu sehingga nanti pemuda-pemuda kita sudah siap mereka. Nah, kemudian kita juga ada pelatihan kewirausahaan yang digital. Itu berkala Pak ya? Iya, setiap tahun itu ada program-program seperti itu. Jadi, nah, dan itu kita lakukan dengan kabupaten kota. Ya, itu juga bagaimana agar peran pemuda itu tadi semakin meningkat. Nah, itu kenapa ini kami lakukan. Paling tidak kita bisa menyiapkan pemuda kita untuk tadi di awal sudah sampaikan. Bagaimana mereka mampu bersaing tadi. Nah, sekarang ini kalau mereka tidak mampu bersaing, mereka akan ketinggalan kan. Betul. Ya kan? Sekarang era digital tadi. Kalau era digital ini semua serba mudah. Nah, kalau pemuda kita tidak kita siapkan dengan kemudahan yang ada ini, maka mereka jadi penonton saja. Kan itu. Nah, itu yang kita ini kan. Kemudian saat ini kan juga yang karena serba mudah tadi bisa juga nanti akhirnya pemuda kita banyak yang malas-malasan. Terbiasa nyaman instan gitu kan ya. sambil istilahnya berbaring saja mereka bisa mesan makanan. Betul. Ya kan? Nah, ya kan? banget. Nah, kan seperti itu. Rebahan mesan makanan. Mesan makanan, bangun tidur mesan ini. Nggak ada mikir buat masak di dapur Nggak ada. gitu ya, Pak. Apalagi pakai akselnya bayi bakal. Nah, itu. Sudah kan Jadi kan itu juga ini kan. Nah, itu juga bisa jadi sisi bisa jadi kita gunakan untuk kelebihan, bisa juga jadi kekurangan. Nah, itu yang kita harapkan. Nah, makanya di tengah sistem informasi sekarang ini kita perlu menyiapkan peran pemuda yang lebih maksimal lagi dalam bidang teknologi informatika seperti itu. Nah, itu yang harus kita siapkan. Betul. Nah, makanya karakter-karakter pemuda seperti ini yang kita siapkan agar mereka bisa menjadi bisa mampu bersaing sehingga mereka bisa kita harapkan untuk membangun benua Kalimantan Selatan. Masya Allah. Nah, dari beberapa poin yang Bapak sebutkan tadi, ibaratnya kan itu kan menjadi programnya Diaspora. Ya. Sejauh tahun 2022 nih, Pak. Bagaimana perkembangan yang terjadi setelah beberapa poin tadi sudah dilakukan gitu? Kita bersyukur ya, artinya ternyata di sekarang ini kan UMKM kita dari sektor kepemudaan kan cukup meningkat ya. Betul. Jadi ternyata pemuda kita mampu. Nah, kita kan dulu kan berpikir mampukah pemuda kita untuk bersaing di bidang UMKM? Karena kan sekarang ini kan UMKM jadi tren ya, tren di tengah istilahnya pada saat pandemi Covid, kemudian ketika ekonomi kita merosot dan sebagainya, ternyata peran UMKM kan tinggi. Betul, Pak. Nah, ternyata yang bergerak di UMKM tadi banyak sektor pemuda. Nah, akhirnya pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pemuda Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan menyiapkan pertama anggaran untuk sosialisasi dan pelatihan. Berarti meningkat dong Pak? Iya. Dari tahun. Jadi setiap tahun itu meningkat tuh. Setiap tahun kita tingkatkan. Kemudian kita siapkan bantuan permodalan untuk mereka. Nah, jadi UMKM yang ada itu kita bantu permodalan. Nah, kemudian kita bantu tadi fasilitasi ya. Fasilitas. Mereka. Nah, fasilitas sih. Jadi fasilitas sudah kita berikan. Jadi nanti bisa bantuan itu bisa berupa peralatan, bisa berupa pendanaan. Pendanaan. Untuk itu kan. Nah, kemudian lagi
kita siapkan lagi mereka untuk tadi mereka bisa memasarkan produknya. Oh, teknik marketingnya, kalau Pak, ya? misalnya tadi ada expo dan sebagainya, Iya. mereka bisa kita ikutkan. Oh, oke. Jadi Berarti seperti itu. melihat di situ sebenarnya Dispora ini, karena kan banyak mungkin teman-teman di Bangka Sudirman ini juga menyangka bahwa kayak sifatnya untuk mengangkat derajat misalnya kayak UMKM dan lain-lain adalah Iya. dinas yang lain nih Iya. Pak, bukan Dispora, tapi Nah, ternyata Dispora juga ada. Ikut serta juga, Pak, ya? Iya, tapi khusus untuk Pemuda. para pemuda. Pemuda. Oh, oke, Jadi nanti spesifik bisa ya. perorangan, Oke. bisa kelompok. Nah, jadi kelompok. Kemudian nanti ada juga bantuan seperti istilahnya KUPP ya namanya, kelompok usaha pemuda produktif. Nah, jadi kita juga punya KUPP. Nah, jadi itu juga kita kasih bantuan. Nah, sehingga setiap tahun itu semakin kita tingkatkan. Nah, setiap tahun kita kemudian nanti juga pada saat momen Sumpah Pemuda, kadang-kadang kita kasih bantuan. Nah, kemudian ada lagi kita berikan mereka ada apa istilahnya? Ada lomba-lomba lah terkait itu. Sehingga mereka juga ikut ini, berlomba-lomba ikut ini sehingga Mengasah bakat, Pak, ya, ya, dan- jadi semakin lama mereka semakin bisa eksis dengan usahanya. Kemudian mereka juga kita harapkan bisa mengajak teman-temannya untuk bisa ini. Nah, seperti itu. Jadi alhamdulillah lah artinya dari sektor kepemudaan kita juga UMKM-nya juga semakin meningkat. Masya Allah. Nah, itu di bidang itu ya, di bidang UMKM. Terus ada bidang apa lagi Pak? Kemudian kita juga kita bagaimana agar ini pemuda-pemuda yang ini kan ada kita misalnya ada kegiatan mengikuti apa yang keluar negeri ini kan ada lagi pertukaran pemuda antar negara. Oh, iya. Nah itu juga menjadi program kepemudaan yang ada di Kalimantan Selatan. Jadi bagaimana pemuda-pemuda yang tadi punya kemampuan bahasa yang baik, kemudian kemampuan apa istilahnya ilmu pengetahuan bakat dan sebagainya. Nah mereka bisa ikut pertukaran pemuda antar negara, pertukaran pemuda antar provinsi. Saya alumni itu Pak, itu Pak. Oh iyalah. Iya, Pak. Nah, kan, itu orang-orang berbakat saja yang bisa ya salah Pacin kan mungkin ya. Salah satu kan? Salah satu. Kalau setnya Bang Kals, Tidak rugi Bang Kalsel. ada rugi Pak. Berarti Nurul 2 kali lipat fee-nya hari ini honornya ya. Oke, nah itu Pak di bidang UMKM Pak ya. Nah Iya. kalau Bapak membangkitkan semangat juang pemuda Kalsel dalam bidang olahraga gimana nih Pak? Oh itu saya tentu ini kan kita juga kalau di bidang olahraga di Dispora ini ada istilahnya pertama dari sisi pemudayaannya. Pemuda. Jadi pembudayaan olahraga itu istilahnya bagaimana nih mengajak masyarakat untuk senang berolahraga. Itu bidang pembudayaan. Itu sebenarnya poinnya di situ Pak Jadi ya. poinnya di situ. Jadi mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga. Itu bidang pembudayaan olahraga. Terlepas dari mencetak atlet, itu, Pak ya. Itu dari mencetak atlet. Itu bagaimana kita tadi supaya bugar, supaya sehat. Ya olahraga terus ada. Meningkatkan kesadaran Jadi ya, nanti Pak. ada senam kesegaran jasmani dan sebagainya. Itulah. Itu olahraga itu Betul, terkait itu dinas pembudayaan kesehatan olahraga. juga, Pak ya. Nah, kemudian ada lagi di Dispora terkait pembinaan prestasi. Jadi ada lagi olahraga prestasi. Nah, itu yang atlet. Nah, ini oke. nanti masuk di cabang olahraga. Jadi misalnya cabang bulu tangkis masuk di cabang bulu tangkis. Cabang anggar masuk di cabang anggar. Atletik masuk di cabang. Nah, itu untuk olahraga prestasi. Nah, seperti itu. Jadi Gina mau daftar jadi atlet? atlet apa? Silat lidah. Silat. Oh, lihai. Maaf Bang, lihai. Atau senam mungkin? Senam apa? Senam lantai. Mungkin bisa dicoba. Anu memempel. Nah itu dia ada beberapa program yang dijalankan oleh Iya. Dispora meningkatkan bagaimana kualitas pemuda. Iya. Tapi selama menjalankan program-program itu, kendala yang dihadapi selama ini Pak, boleh diceritain buat teman-teman Bang Kalsel nggak? Susah gampang nggak sih Pak? Iya. Ya sebenarnya dalam setiap kegiatan itu tentu ada permasalahan kan. Jadi pasti ada permasalahan. Ya pertama kita kan saat ini kan masih pandemi COVID-19 ya. Betul. Artinya saat ini penganggaran untuk kegiatan-kegiatan kita masih berkurang Ada karena terbatas ya, Pak? untuk penanggulangan COVID itu kan masih cukup tinggi ya. Jadi sehingga pendanaan kita. Nah, kemudian sumber daya manusia kita juga kan ini. Kemudian sarana prasarana terkait kepemudaan dan keolahragaan ini kan masih belum terlalu baik lah untuk Kalimantan Selatan. Nah, tentu ini juga menjadi problem kita juga untuk bagaimana agar dari sisi pembudayaan olahraga tadi maupun peningkatan prestasi olahraga, termasuk bagaimana agar meningkatkan kualitas kepemudaan kita. Jadi sarana prasarana kita juga masih kurang. Nah, ke depan ini tentu menjadi program prioritas pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal Dispora bagaimana meningkatkan sarana prasarana ini. Nah, itu yang kita harapkan. Nah, tentu dukungan
pihak lain ya mungkin termasuk Bank Kalsel kan mungkin bisa membantu agar program-program pembudayaan olahraga kemudian program-program pembinaan prestasi olahraga bisa kita tingkatkan. Itu, termasuk kepemudaan tadi. Oke. Itu menjadi salah satu visi misinya untuk tahun 2023. Ya. Oke. Sebenarnya di sini Pak yang ikut serta terkait sebenarnya pihak mana aja sih Pak? Oh banyak. Yang terlibat. Kalau kita ini kan pertama yang sangat terkait dengan kita kan induk-induk olahraga ya, induk-induk olahraga. Jadi misalnya induk olahraga prestasi ini kan KONI, nah kan sangat terlibat dengan kita. Kemudian kalau yang olahraga disabilitas, kita kan ada disabilitas juga. Nah itu NPC, National Paralympic Committee. Kemudian disabilitas itu ada lagi yang namanya tunagrahita. Nah itu yang anak-anak tunagrahita itu masuk dalam organisasi olahraga SOINA yang Nah kemudian olahraga rekreasi tadi, yang rekreasi tadi bagaimana membudayakan olahraga dan ini di KORMI mereka, komite olahraga rekreasi. Nah masyarakat Indonesia. Masing-masing punya kategorinya ya. Jadi semua ada. Jadi kita ini kan olahraga prestasi, olahraga disabilitas, dan olahraga rekreasi. Nah, kalau di kepemudaan ya sangat terkait ya KMPI, kemudian induk-induk kepemudaan lainnya itu kan sangat terkait tuh. Organisasi kepemudaan, masa kepemudaan kan itu juga terkait dengan kita. Jadi itu yang menjadi stakeholdernya Dispora, jadi mereka yang kita berhubungan dengan mereka. Nah, dari tadi kan kita cuma nyebutin pemuda secara umum. Kita juga pengen tahu soalnya pemuda-pemuda yang prestasi nih Pak, yang mungkin yang baru-baru ini baru dapat prestasi dan juga selama ini sudah memberikan banyak hal-hal positif untuk Banua kita gitu. Ada nggak sih Pak nama-namanya boleh disebutin nggak? Kali aja nonton di rumah nih. Oh ya, siapa aja tuh Pak? Jadi terkait yang pemuda-pemuda prestasi ini kan pertama dari bidang olahraga ya. Nah di bidang olahraga ini kan kita banyak ya. Tadi beberapa orang yang mendapatkan medali pada saat PON ya. Salah satunya ya tadi Arbain. Arbain. Kemudian Roxy kan. Nah Roxy tadi kan mendapatkan medali juga pada saat PON. Nah kemudian ada lagi yang terkait dengan kepemudaan. Nah baru-baru ini kita kan sebagai juara 2 untuk pemuda pelopor ya, pemuda pelopor. Kita nomor 2 orang Kota Baru yang namanya Anggi. Kita dengar Anggi, orang Kota Baru. Orang Kota Baru. Sebagai pemuda pelopor tingkat nasional. Wow. Jangan main sama orang Kalimantan. Jadi artinya sudah nomor 2 kita. Betul. Ya. Nah ini juga membuktikan bahwa ternyata orang Banua juga mampu bersaing. Nah itu dia. Seperti itu. Betul. Kita harapkan nanti akan muncul Anggi yang baru. Anggita mungkin ya Anggito gitu siapa kek? Ya Hilary Anggita. Tadi Acim, tadi kita udah panjang lebar sama Bapak, kita juga pengen tahu nanti nasihat-nasihat yang pengen Bapak sampaikan, pesan-pesan buat pemuda Kalimantan Selatan secara umum gitu untuk bisa selalu bertindak secara positif, hal-hal yang positif yang dilakukan itu bisa bermanfaat untuk orang lain itu apa aja, bagaimana pesan-pesan beliau. Abis yang satu ini ya Acip, jangan kemana-mana, tetap di Bank Kalsel Obligasi, obrolan lintas generasi. Obligasi, obrolan lintas generasi. Mobilisasi di rumah Desi. Cakep. Berjumpa kembali di program Obligasi, obrolan lintas generasi. Sekali pantun bingung. Ada tadi tuh lo pindahin dia plot. Nah. Apa sebenarnya mengeluarkan pantun tapi pantunnya tuh cocoknya kayak sama pembuka. Nah, minum dulu ya kan. Oke. Baik. Seperti kita di awal ya. Betul. Kita punya kuis ya Kak Jim yang akan kita bagikan buat teman-teman di rumah yang benar menjawabnya akan mendapatkan hadiah menarik dari Bank Kalsel untuk 3 orang pemenang. 3 orang pemenang. Dan pastikan sudah follow dulu ya Instagram Bank Kalsel yang sudah centang biru. Jangan lupa juga subscribe di YouTube kita ya. Dan pastikan juga ini terlepas dari nasabah tidak, yang penting udah follow aja dulu ya kan. Follow aja dulu. Ya kan. Oke, kuis kita yang pertama. Yang pertama adalah apa tema Hari Sumpah Pemuda tahun ini? Nah,
Langsung aja tuh, ya kan? Betul. Buka-buka aja di Google tuh, ya kan? Sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden Indonesia. Apa tema Sumpah Pemuda di tahun ini? Baik. Dan untuk pertanyaan yang kedua, sesuai dengan obrolan kita hari ini dengan Pak Herman, sebutkan salah satu isu strategis daerah di bidang pemuda dan olahraga. Di Kalsel ya. Yes. Nah, sudah kita bahas juga tadi. Betul, sekali lagi sebutkan salah satu isu strategis daerah di bidang pemuda dan olahraga. Yang udah tahu jawabannya, langsung DM aja lewat Instagram Bangkasel @bangkasel yang sudah centang biru. Nanti akan kita pilih siapa yang berhak mendapatkan hadiah. Yang penting jawab pertanyaan dua-duanya harus benar dan harus follow Instagram Bangkasel. Betul sekali. Dan jangan lupa juga kita tadi itu isu mulai Diaspora ya. Nah, sekarang isu di Bangkalsel sendiri. Apa nih? Kita sudah berganti nama ya kan, dari Bangkalsel Online menjadi Axel by Bangkalsel. Betul. Karena dengan adanya perubahan ini otomatis ada perubahan, kenikmatan, kenyamanan yang akan Anda rasakan. Betul, apalagi Bapak Pak ya sudah menjadi nasabah Bangkalsel bertahun-tahun Pak ya. Udah lama sekali nih. Udah lama sekali Pak. Dan Oke. ijazah saya sekolah terus. Oh, ijazah. Dan enggak. Gak apa-apa, yang penting setia Pak. Iya. Kan? Iya, Pak. Karena Iya, kan betul. tagline kita apa? Iya. Setia melayani, Melaju bersama. Betul, setia sampai pensiun. Nah, itu dia. Tapi ada lagi kok Pak, pensiun bisa tambah lagi Pak. Iya. lagi, Pak. Yang penting masih pegang nomor HP Acim Pak ya. Nah, itu dia. Dan tentunya juga buat teman-teman Bangkalsel yang selama ini udah aktifin aplikasi kita dan segala macam beberapa fitur yang kita berikan sudah dinikmati. Mungkin ada mengalami kendala-kendala, itu bisa langsung telepon langsung ke call center kita di 0800 1122 kali ya, aktif 24 jam ya. Betul sekali ya. Oke, tadi kita sempat terhenti ngobrol sama Pak Herman terkait pesan-pesan beliau. Tapi sebelum ke pesan-pesan, kayaknya juga yang terbaru-baru ini ada pemuda-pemuda yang berprestasinya sampai Internasional. Wow, gitu luar kan. biasa. Saya jadi tambah minder, Pak. Siapa aja sih Pak? Ini boleh diinformasiin nggak buat teman-teman Bangkalsel? Ya, ini tadi kan baru saja ya Kementerian Pemuda Olahraga Kementerian Pemuda Olahraga melaksanakan berbagai kegiatan ya. Kegiatan, dan ternyata para pemuda Kalimantan Selatan itu berprestasi kegiatan itu. Nah, pertama tadi yang juara 2 pemuda pelopor bidang agama, sosial dan budaya atas nama yang tadi saya sebutkan, Anggi Pradana Irfansyah. Wow. Asal Kabupaten Kota Baru, luar biasa. Kemudian ada lagi nih, juara 1 lomba pentas musik pada Pekan Kreativitas Pemuda di Gorontalo. Wow. Ini atas nama adik kita Anissa asal Kota Banjarmasin. Masya Allah. Perempuan. Kemudian ada lagi finalis Wirausaha Muda Pemula Nasional. Ini kita juara 3 atas nama Nila Cahya. Wow. Nah, dari kategori Social Trainer dari Kota Banjarbaru. Kota Banjarbaru. Dan yang terakhir ini kita juara 3 penggerak wirausaha pemuda nasional atas nama Awik Hadi Wibowo asal Kabupaten Tabalong. Waduh. Perwakilan dari Kota Baru, Tabalong, Kota Banjarmasin dan Banjarbaru. Betul. Kan luar biasa nih kan? Betul, Pak. Nah, kita berharap dengan mereka bisa menjadi inspirasi ya. Inspirasi bagi pemuda-pemuda lainnya untuk bisa terus berprestasi. Masya Allah. Karena setiap tahun kan ada kegiatan-kegiatan seperti itu. Nah, mudah-mudahan ke depan kita terus siapkan mereka ini, mereka pemuda-pemuda berkualitas, pemuda-pemuda berprestasi Kalimantan Selatan untuk ikut ajang lomba yang dilaksanakan. Aktif Pak ya? Seperti itu. Oh, jadi benar banget nih. Apalagi kan Diaspora sudah mewadahi ya kan Pak? Jadi jangan disia-siakan kesempatan emas ini ya kan? Betul. Jangan takut untuk bisa memulai hal-hal baru yang bisa menorehkan prestasi. Iya. Ya kan? Dan tentunya untuk bisa menumbuhkan semangat buat teman-teman di rumah nih Pak. Kasih pesen dong. Biar tambah bangga gitu. Iya. Di bulan Sumpah Pemuda ini. Sumpah Pemuda ini. Pertama pesan kita, pemuda itu tadi, pemuda harus melek teknologi informasi. Jangan ketinggalan zaman Pak ya? Ketinggalan zaman. Kemudian, tapi tetap harus memiliki iman dan takwa. Nah, seperti itu. Jadi bukan hanya nanti menguasai teknologi informasi, tapi iman takwanya juga harus terus ditingkatkan. Nah, karena ini yang nanti akan menjadikan pemuda yang berkualitas, pemuda yang berkarakter tadi. Nah, kita harapkan sehingga mereka tadi mempunyai nilai-nilai etika yang baik. Nah, itu kita harapkan. Jadi mari di iklim yang sekarang semangat persaingan semakin tinggi.
dan kita berharap pemuda kita bisa mengatasi itu dengan dengan terus belajar dan meningkatkan prestasi dan tentu mereka bisa menjadi pemuda yang berkualitas. Itu saja. Mantap. Nih yang muda-muda nih Sarip. Ini juga muda nih, hari ini setelah potong rambut jadi muda. Banyak kru obligasi jadi muda habis potong rambut ya. Karena memang mungkin pas kita lagi hari Sumpah Pemuda nih. Dan juga buat teman-teman Bangkaso di rumah juga jangan patah semangat, jangan pantang menyerah untuk bisa menjadi pemuda-pemuda yang berkarakter tadi seperti yang disebutkan Bapak dan juga berprestasi. Betul sekali. Jadilah pemuda yang paling terbaik di setiap detiknya Pak ya. Betul. Supaya bisa berkualitas dan bisa menjadi pemuda yang bermartabat ya. Dan tentu paling akhirnya adalah bermanfaat. Bermanfaat. Wow, Hairulnas Anfa'ulinas. Itu dia, luar biasa untuk episode kita hari ini dengan mengangkat tema bergerak bersama bangun pemuda beretika dan bermartabat di Hari Sumpah Pemuda. Oke, dan kebijakan terima kasih banyak buat Bapak, terima kasih banyak Pak. Salam buat Ibu dan keluarga besar Pak ya. Siap. Semoga kita semua sehat-sehat. Betul. Dan buat teman-teman di rumah juga sehat-sehat untuk bisa selalu menyaksikan obligasi episode berikutnya. Yes, jangan lupa sekali lagi ikutin kuis kita ya. Dan juga lupa untuk follow Instagram Bangkaso yang sudah centang biru. Betul sekali, beliau jadi kepala dinas yang pertama nih. Wah. Siapa lagi yang kita wawancarai? Betul sekali. Tunggu nanti di episode obligasi berikutnya. Akhir kata saya Gina. Saya Cimunduri pamit. Dan Pak Herman juga pamit. Kita pamit ya dari kantor Dinas Pemuda Olahraga Kalimantan Selatan. Wow, luar biasa sekali hari ini. Saya terima kasih banyak. Berjumpa lagi di episode berikutnya. Obligasi Obrolan Lintas Generasi. Mitra yang terdepan membangun Banua untuk Indonesia. Bangkaso terpercaya, Bangkaso kebanggaan, Bangkaso berintegritas, Bangkaso. Kami akan selalu berusaha untuk menjadi bank yang kuat dan kompetitif, selalu berkontribusi dan mendorong. Kalimantan Selatan, sebuah tempat di mana kita merasa nyaman, ramah tamah, penuh persaudaraan. Alamnya kaya akan hasil bumi, merupakan anugerah tak terhingga, suatu potensi luar biasa bagi kesejahteraan masyarakatnya. Bank Kalsel hadir, berperan serta bersama pemerintah mewujudkan pembangunan daerah, membantu pihak swasta, membuka peluang usaha, menjadi bagian bagi masyarakat mandiri dan sejahtera. Bergerak bersama menuju Banua yang mapan, mandiri dan terdepan. Bank Kalsel setia melayani, melaju bersama.